Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Karim adalah sumber kemuliaan, kebahagiaan, dan keberuntungan kita semua. Maka segala amal yang terkait dengan Al-Quran akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laziz Quran yang berfokus pada Al-Quran Karim dan dakwah syiar yang terkait dengannya tentu menjadi tempat yang tepat untuk kita menyalurkan sebagian harta kita untuk menjadi amal-amal yang Qurani dan terkait dengan syiar-syiar dakwah Quran. Beramal bersama Lazizku, bahagia bersama Al-Quran juga di bulan Ramadan yang sedang kita sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu menjadi tidak hanya pelajaran bagi Rasulullah SAW, tetapi lebih daripada itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sekali lagi dakwah ini tidak mengenal sekat. Kalau semuanya memenjarakan diri di dalam rumah misalkan ya, tidak keluar sama sekali atau tidak mengambil peran dakwah untuk mendampingi para remaja, lalu kemudian mereka mendapatkan contoh sesuai dari siapa? Yang harus dilakukan adalah besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Itu artinya orientasi kita hanya kepada Allah, sekaligus daya dukung kita itu sepenuhnya kita dasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sudah pantas, pasti Allah cukupkan. Dalam berjuang ini, kalau kita sudah memantaskan diri dalam perjuangan kita, wes tenanan, sungguh-sungguh, merintis, nanti Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita itu. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, cek mohon perhatian ya, karena kami kurang perhatian jadi kami mohon perhatiannya. Waduh, mohon maaf mengganggu zikir para jamaah dan juga mungkin tadarus, nah karena acara akan kita mulai sebentar lagi gitu ya. Mari kita rapikan kembali duduk kita dan juga mungkin yang makanannya masih tersisa gitu ya, tolong disimpan ya. Bukannya masih lama ya mas-mas dan mbak-mbak ya. Sudah azan subuh tadi. Iya sudah azan subuh ya. Sudah lewat nih kalau mau sahur nih. Nah mungkin bisa dirapikan kembali duduknya dan juga soft-soft yang di depan mungkin bisa diisi kembali ya mas mbak ya. Karena kita akan kehadiran pemateri yang sangat luar biasa juga ya Nijar ya pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan memulai segmen yang ketiga. Nanti akan bersamai oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf Al-Hafidz yang akan membahas materi perihal apa nih Mas Angger? Waduh, perihal apa nih kira-kira teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Nah ini ada salah satu trik agar membuang waktu ya, agar bisa mencari materinya apa itu. Mencari jawaban dulu. Materinya adalah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama gitu ya bagaimana anti kendor beramal solih gitu. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa dipenuhi dulu ya soft depannya. Depan. Nah, betul. Ini mas-mas ini pergerakannya agak masih lamban ya. masih disconnect ya sepertinya ya. Sahurnya sepertinya terlalu banyak gitu. Iya, terlalu berat sekali ya. Ini ya. Mari mas-mas bisa maju terlebih dahulu. Bisa karena disebutkan bahwa barang siapa yang mengisi soft pertama terlebih dahulu pasti akan maka ia adalah orang-orang terdepan. Betul sekali. Maka mari jadi orang-orang terdepan ya mas-mas semua ya. Jangan mau kalah sama mbak-mbaknya nih. Mbaknya sudah pada siap di depan ya. ini ya. Betul. Silakan bagi mas-mas yang masih berada di belakang tiang tidak terlihat mas di situ. Silakan bisa pindah ke soft yang terdepan. Oke, kita lihat ya pergerakan laki-laki ini seperti apa ini? Iya. Kita hitung sampai 10 coba ya. 1, 10, 2, belum.
3. Wah ini jangan membuat citra kita sebagai laki-laki itu menjadi lamban akhirnya. Waduh. Waduh, para ikhwan ini ternyata lamban ya pergerakannya ya. Itu kan. Nggak enak gitu kan ya. kita. Betul. Nah mungkin bisa dipercepat ya mas-mas dan mbak mas-mas terutama agar bisa Santai, kita. Mas, santai, Mas. Oh ya Sampai jangan ditabrak terlalu juga. ngebut juga mas, jangan ditabrak juga orangnya ya. Silakan Mas bisa ke depan terlebih dahulu. Di stop pertama masih ada yang kosong ini. Ya ini untanya masih ada nih mas. Nggak Untanya mau masih nih. ini ya, cuma Pak gitu ya. Iya masih sangat longgar ini, banyak peluangannya. Mas Jabar, nah mungkin bisa maju Mas Jabar ya. Langsung sebut nama. Oke, kita mulai dulu ya mas-mas ya, mungkin bisa fokus kembali gitu yang tadi menerapkan ilmu padi dan melanjutkan mimpinya. Nah mimpinya mungkin kita pending dulu ya, nanti silakan bermimpi lagi setinggi-tingginya gitu dan sedalam-dalamnya ya. Karena akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini sepertinya masih menerapkan ilmu padi. Betul, masih pada ragu nih untuk Iya. menjawab salam ya. Ilmu padi yang semalam makin didalami nih sebenarnya. Makin fasih ternyata Iya, ya. makin fasih ternyata ilmu padinya ya. Nah mungkin mari kita tegakkan gitu ya sebelum kita senam lagi pagi ini. Nah mungkin kita coba Oh, dari ada senam pagi juga. Oh, ada senam paginya sama seperti semalam ya. Gerakannya sama. Mungkin sekali lagi ya jawab salamnya mohon dengan penuh semangat, gitu ya karena penuh kita sudah gairah juga. ya karena udah sahur nih malah loyo betul. gitu ya. Memang godaan pada saat subuh ini sangat berat teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali acara kita pada segmen yang ketiga ya, yang mana akan dibersamai kembali gitu oleh pemateri dan materi yang insya Allah luar biasa. Nah seperti yang sudah di-spill oleh Mas Nijar tadi. Siapa itu kira-kira Nijar? Ya, pada segmen yang ketiga kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf Al-Hafidz dengan membawakan materi anti kendor beramal soleh. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang masih merasakan di pertengahan Ramadan ini amalnya mulai menurun, mulai kendor, mulai longgar gitu ya, mulai tidak bersemangat, ini adalah pilihan yang tepat kalian untuk mengikuti segmen yang ketiga. Insya Allah bersama dengan pemateri kita akan diberikan semangat motivasi agar beramal soleh tidak lagi kendor, tidak lagi loyo, tapi lebih semangat dan bergairah. Iya, nah kita husnuzon saja ya. Mungkin pagi ini memang sangat berat ya karena semalam tahajudnya sepertinya luar biasa Khusyuk sekali ya. Sampai ada yang menunduk juga gitu ya. Energinya terkuras habis sepertinya di pagi hari Masya ini gitu ya. Allah. Baik, pada mungkin sebelum kita memasuki acara kita, Materi. nah jadi kami ingin mengingatkan bahwa acara kita yaitu Malam Tirakati dengan tema Get Connected with Allah. Nah, ini diprakarsai oleh 3 lembaga yang luar biasa ya. Yang pertama ada IKADI, Yang kedua adalah Takmir Masjid Al-Mujahidin UNY. yang ketiga ada UKKI Jamaah Al-Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga disponsori oleh Ngaji Bareng, Nalar Pemuda, Sandaran HT, Zikron. dan juga Lazisco. Nah, harapannya gitu ya dengan tema Get Connected with Allah. Nah, kita senantiasa terconnecting ya, jangan sampai kita disconnect gitu. Nah, kalau mungkin Betul. sekarang sedang disconnect, mari kita reconnecting bersama-sama. Nah, bagaimana cara mereconnectingnya teman-teman kira-kira? Oh, tentu Waduh. dengan gerakan senam kita gitu ya. Yang Nah, pertama kita iya. senam dulu Kita gitu senam ya. dulu gitu. Sebelum masuk materi dan mungkin nanti mendapatkan ilmu, nah kita pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu, betul. Kalau kata anak olahraga tuh sebelum intinya kita ada pemanasan biar tidak kram gitu. Nah, sebelum masuk materi gitu ya, biar lebih panas nantinya kita pemanasan dulu. Ini masih pada ingat gerakannya mungkin gerakannya? Mas, Mbak? Udah lupa. Udah loyo, Udah udah loyo, lupa soalnya. ya. Ini udah Terlalu lama bermimpi jadi iya, bermimpinya terlalu tinggi sebenarnya. terlalu Ini masih tinggi gitu ya. masih di atas ini, belum turun ke bawah semuanya sebenarnya ya. silahkan dikumpulkan lagi nyawanya. Agar nanti kita ketika jargon, ketika menerima materi bisa semangat dan juga menyimak dengan baik. Iya betul. Nah mungkin kita coba lagi ya
sekarang tanpa di briefing. Nah, kita coba langsung jargon itu. Bagaimana kira gerakan dari sahabat-sahabat yang insya Allah soleh ini ya. Dan solihah juga. Dan solihah itu. Yang ini, loh, kok nggak ada yang solihah Kok ya nggak Mas? ada yang Ya, solihah gitu. Tidak adil sekali. Oke, Kita kita tes. coba ya langsung Betul. Mas Nijar. Siap ya teman-teman? Waduh, yang jawab baru yang Siap, Ahok cuma nih. yang Ahok doang nih, yang diam aja lah dia. Oke, siap ya? Oke. Siap, 1, 2, 3. Malam Tirakati 1444 Hijriah. Waduh, masih belum kompak Oke. nih ya. Masih belum connect. Masih Ya. reconnecting nih, Ger. Enggak, maksudnya agak bingung nih ya. Yang ini koneksinya sangat cepat itu. Yang ini 4G agak delay ini kan. Ini sudah 4G, sudah 5G, ini masih apa nih? Yang sini sudah wirid, yang sini masih Masih darus ya. Kemudian yang ini udah ngaji, yang sini masih darus. Masih aja darus ya. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ketika disampaikan bahwa malam Tirakati 1444 Hijriah langsung dijawab dengan Darus, wirid, tahajud, ngaji. Gitu ya. Siap ya teman-teman ya. Oke, jangan delay lah ini. Masa pagi-pagi sudah delay di jaringannya ya? Sudah maintenance saja Sudah ini. maintenance. Reconnecting terus ya. Di-connecting terus nih. Oke. Siap. Sekali lagi ya teman-teman ya, siap ya. Mungkin bahunya bisa dilepaskan. Dilemaskan kemudian dulu. Pasang kembali gitu ya, agar bisa lebih luas gitu ya. Oke, siap mas-mas yang ada di belakang. Mas Jabar, siap Mas Jabar? Mas Jabar, siap. Oke, Mas Jabar, oke. Oke. Oke, siap ya, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Malam Tirakati 1444 Hijriah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Tepuk kita tangan, semua. boleh. Ini sudah pada semangat nih nampaknya, Ger. Sudah siap pada untuk semangat menerima ya, karena materi sudah nih ya. pada semangat, maka kita lakukan gerakan tersebut berulang kali. Sampai 10 kali. Sampai besok gitu ya. Iya, aduh. Oke, baik. Mungkin karena teman-teman sepertinya sangat bersemangat gitu ya. Sangat antusias untuk menerima Sangat materi. antusias gitu Betul. ya. Jadi kita langsung saja mendengarkan kesan dan pesan ini teman-teman. Dari Waduh. teman-teman ya. Wah ini sepertinya teman-teman nih, wah saya sangat bersemangat nih. Kita pengen tahu nih seperti apa semangatnya Semangatnya, Nijar betul. ya. Nah mungkin ada yang, oh apa nih, oh ya baik-baik. Mungkin Kesan ada yang peserta. ingin memberikan kesan dan pesan mengikuti agenda pada pagi hari ini. Dari kemarin malam dan juga sampai pagi hari Oh ini. iya, dari kemarin, Kemarin malam sore, ya? Kemarin sore. Dari kemarin sore sampai subuh hari ini ada? Ada yang berani menyatakan kesannya, nanti dapat hadiah. Iya, masuk YouTube. Wah, Masuk kan? YouTube juga. Atau sekalian mau titip-titip salam boleh ya nanti Boleh, ke depan boleh. yang memberikan Bagi kesan-pesan ini keluarga ya. di rumah Iya. gitu ya. Kepada ibu yang ada di Cianjur atau Waduh, bagaimana, silakan pada gitu. bapak Kami yang masih ada di mempersilakan Tangsel bagi gitu ya. yang mau menyampaikan kesan-pesan. Ada yang Ada berkenan mungkin Mas menyampaikan? Pak, sebelum kita tunjuk nih. Nah, ini adalah salah satu trik dosen ketika tidak ada yang bertanya ya, ditunjuk ya. Sudah hafal gitu ya? Iya. Ada mungkin? Ada? Silakan bebas laki-laki perempuan. Saya hitung sampai 3. Siapa? Langsung Ahrafi? Oh itu, pastinya ada yang sudah tunjuk-tunjuk. Oh nih. iya, silakan Mas. Mas Oh iya, berbaju silakan. merah. Wah, sudah Waduh. sangat siap sebenarnya. Silakan Mas, maju ke depan Mas. Maju ke depan Mas. Sudah kita Silakan. siapkan mic 2 Mas, Dua, kalau kurang Mas. 1 ya. Nah, Bagi Masnya. silakan Mas. Mungkin temannya bisa digotong kalau Masnya kurang berani gitu ya. Jangan, nanti rame banget di sini. Jangan. Satu aja Mas, silakan. Silakan Mas, kapan lagi gitu kan bisa menyampaikan kesan pesan, kemudian salam-salam kepada orang tua di rumah. Betul. Masuk Nanti, YouTube juga ya, gitu ya. Kami kirimkan link Zoom-nya ke orang tua di rumah Mas. Agar orang tuanya Ya. tahu. Silakan di tengah Mas mungkin. Di sini Mas. Anda di sana dong, Oh iya. jangan ikut saya dong. Nah. Oke, Nanti habis nah. ini mbaknya ya. Oh, iya. Gantian. Mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana asalnya, kemudian tempat tanggal lahir, hobi, nomor handphone. Kebanyakan. Nama Secukupnya sama- saja ya Mas. Nama ya. sama asal Ya, aja. Nama sama asal, kampus mungkin atau asal sekolah Asal atau sekolah asal juga apalah, boleh. terserah. Asal-asalan aja lah Mas, silakan. Jangan. Yang benar dong. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Muklisin, asal saya dari Pekalongan. Kemudian untuk kampusnya saya dari UPN Veteran Yogyakarta. Mana warga UPN? Ada? Warga UPN? Boleh bersuara? Banyak ternyata. Yang ini bukan Manu, ini malah nyolakin ya. Tidak supporter sekali ini. Parah ayo ya. lah.
Bantulah temannya ini kan. Oke, Mas siapa panggilannya berarti? Fadil. Panggilannya Mas Fadil Mas dari Fadil. UPN. Semester berapa, Mas? Semester 4. Semester Semester 4. 4. Masih muda ya. Masih Seperti yang maba ya? Iya, seperti yang disampaikan masih maba tuh biasanya masih semangat ya. Iya, masih Semoga tetap menggebu-gebu. semangat ya. Oke. Mantap. Nah, ini mau kesan-pesan dulu atau titip salam dulu, Mas? Ke orang tua? Langsung nyampein Oh, kesan. iya. silakan. Siap, silakan Mas. Baik, sebelumnya saya mungkin ingin menyampaikan sedikit pesan dan kesan gitu. Dan alhamdulillahnya gitu, tahun ini masih dikasih kesempatan untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Dan kemudian dipertemukan dengan teman-teman yang baik dan dosen-dosen yang baik gitu. Yang mengajak saya alhamdulillah untuk dapat mengarah kepada kebaikan gitu. Mungkin acara malam ini tuh benar-benar berkesan ya buat saya. Karena udah lama banget gitu. Baik dari SMA, karena kan kita kan terpotong oleh COVID ya. Jadi kegiatan-kegiatan selama Terpotong Ramadan. gimana nih Mas maksudnya? Masih utuh nih sepertinya Mas ya? Kayaknya masih Iya. penuh gitu ya badannya ya. Kepotongnya di mana nih? Lanjutkan Mas. Iya boleh Pak. Jadi mungkin kan kita kan karena selama COVID gitu kan, kegiatan-kegiatan kita selama Ramadan itu mungkin tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya gitu. Sehingga baru saat inilah itu kita melaksanakan kembali program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi ya benar-benar luar biasa banget sih dan alhamdulillah banget gitu masih kasih kesempatan. Oke. Nah, mau titip salam mungkin? Buat orang tua di rumah? Buat orang tua di rumah masuk YouTube loh Mas. Dari Pekalongan ya ini? Iya. Kalau perlu nanti kita siarkan di Indosiar. Waduh, silakan halo disapa warga Pekalongan. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, terima kasih. Itu Terima kasih tepuk Mas tangan Fadil, untuk tepuk tangan dulu Mas Fadil. Cukup Mas atau mau ngomong lagi? Oh cukup ya silakan ya. Tadi menyampaikan dipertemukan dengan teman-teman yang baik gitu ya. Wah, ini mungkin salah penyebutannya ya. Karena mungkin dipaksa kalau nyebut jangan teman-teman yang buruk ya. Masa maju di surga baik apa kayak gitu ya. Oke, itu tadi salah satu kesan pesan dari teman kita ya. Mas Fadil dari Pekalongan, dari UPN Veteran Jakarta. Oh bukan ya, UPN Jogja ya Mas ya? Oh, UPN Jogja, oke. Sorry. Baik, sepertinya sudah tidak sabar ya, matahari sudah muncul. Nah mungkin ini pertanda, nah biasanya matahari muncul itu pertanda apa? Pagi, betul. Harus mikir dulu ya gitu ya. Banyak protes, benar kan? Iya, Pertanda benar kan pagi. Kita tuh hidup tuh harus dibikin simpel teman-teman. Betul. Baik, Langsung saja masuk ke segmen materi. bentar. Oh, nah, pasti deg-degan kan nunggu ya. Baik, langsung saja masuk ke sesi materi yang mana di materi ketiga akan dibersamai oleh siapa, Nijar? Oleh Ustadz. Waduh. Ustadz, pematerinya dulu ya. Ustadz Syatori Abdul Rauf Al-Hafidz dengan tema anti kendor beramal solih. Nah, tapi Sebelum itu, bukan kami yang akan membersamai, karena kalau kami yang mau bersamai nanti kajiannya melebar jauh gitu ya. Jadi akan dibersamai oleh moderator yang insya Allah lebih soleh gitu ya, yang lebih lurus akhlaknya daripada kami mungkin di depan ya. Betul. Tampan juga begitu ya? Iya, lebih tampan juga. juga. Nah ini kami nggak bisa membandingkan tampan mana itu, karena ini lebih surprise. Jadi silakan nanti dibandingkan sendiri ya. Betul. Tapi jangan dibanding-bandingkan ya teman-teman. Langsung siapa panggil untuk moderator pagi hari ini? Maaf. Langsung saja kita panggilkan moderator kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustadz Khalilur Rahman dari UIN Sunan Kalijaga. Mari kita sambut bersama Ustadz Khalilur Rahman dengan teriakan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustadz Khalil kami persilahkan. Terima kasih mas-mas MC yang lucu-lucu dan tampan-tampan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah. Perkenalkan, saya Khalil yang pada pagi hari ini insyaallah akan membersamai teman-teman semua pada sesi ketiga atau mungkin terakhir ya, yang mana nantinya akan dibersamai oleh ustadz kita, guru kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan kontinuitas beramal solih. Sebelumnya karena ini pagi-pagi, saya tadi juga memantau MC-nya nggak serius-serius banget dan agak lucu-lucu begitu ya. Karena memang saya melihat dari wajah yang ikhwan dan akhwat ini sedang berjihad ya. Berjihad melawan rasa ngantuk. Jadi saya akan mencoba membawakannya dengan santai saja. Sebelum nanti kita bisa menerima materi dari Ustadz Syatori Abdul Rauf dengan maksimal, kita teman-teman saya yakin suka dipijat nggak? Nggak suka ya? Oke. Yang ikhwan dan akhwat silahkan memegang pundak temannya yang di depan dulu. Silahkan cari teman yang di depan yang terdekat. Yang paling depan sabar, nanti kita berbalik. Silahkan cari temannya yang paling dekat. Pegang pundaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Silakan segera dipegang, dicari saudara-saudarinya yang terdekat. Ya, pegang dengan lembut pundaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, silakan dipijat. Bayangkan ini adalah pijatan terakhir yang teman-teman berikan kepada saudara-saudarinya. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 cukup? Gantian ya. Yang memijat sekarang dipijat. Silakan. Bayangkan ini adalah momen memijat terakhir dari teman-teman. Ya karena bisa jadi karena ini ada yang berbeda kampus, ada yang berbeda kos, ada yang berbeda asrama, esok sudah tidak ketemu lagi. Ya cukup. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada saudara-saudarinya ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita buka sesi materi pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman ikhwah fillah rahimakumullah, peserta malam tirakati. Kalau sekarang sudah pagi berarti pagi tirakati ya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini Ustadz Syatori akan membawakan materi terkait dengan apa ini judulnya? Anti kendor beramal solih. Jadi kalau teman-teman dan ikhwah mungkin sudah tahu dan sudah pernah menghafal ya, ada salah satu Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa amal yang sedikit namun itu continue itu lebih baik dibandingkan dengan amal yang besar atau yang banyak tetapi hanya dilakukan jarang-jarang. Saya yakin mungkin ini kita sudah melewati paruh pertama dari bulan Ramadan, kita sudah memasuki paruh kedua. Kalau teman-teman yang laki-laki suka nonton bola itu di setiap half time itu biasanya ada pergantian pemain, ada perubahan formasi, ada perubahan taktik. Pun begitu juga saya pikir dengan bulan Ramadan ya. Mungkin 15 hari di bulan Ramadan pertama ini kita semangat, namun sudah ada tanda-tanda penurunan kontinuitas dan kualitas amal. Maka kemudian insya Allah pada pagi hari ini Ustadz Syatori akan memberikan materi terkait tersebut tanpa membuang waktu untuk mengefektifkan waktu juga kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kami persilahkan.
Ya, sedikit memperkenalkan, beliau ini adalah Ustadz di Jogja, kemudian beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Darus Shalihat. Beliau juga mengelola kajian jelajah hati, rutin mengisi di berbagai masjid di Jogja. Dan qadarullah beliau ini kalau saya tidak salah ingat ketika saya SMP pernah ngajar di SMPT nggak Ustadz ya? Kalau nggak salah ingat pernah ngajar, beliau mengajar sirah begitu ya. Sepertinya kalau tidak salah ingat, nggih. Tapi saya nggak tahu masih mengajar atau tidak. Tapi ya ini guru kita semua, nggih. Nggih, kepada Ustadz Syatori kami persilahkan Ustadz, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, satu hal yang saya syukuri kalau ketemu antum yang muda-muda, saya jadi ikut ke bawah muda. Lebih-lebih ketemu Mas Khalil nih. Saya enggak menyangka Mas Khalil bisa seperti ini karena ingat dulu waktu masih kecil. Iya, waktu kecil ya kecil. Yes. Iya, tentu beda dengan sekarang yang sudah besar. Iya. Bahkan saya dengar sudah punya anak ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang belum punya putra segera tertulari punya putra. Tapi jangan lupa menikah dulu bagi yang belum menikah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan. Tema kita apa Mas Khalil? Anti kendor beramal salih. Tapi saya lihat nggak pada kendor ini. Iya. Kalau iya berarti percuma dong materi ini. Iya, ini nggak kendor-kendor kok. Iya, buktinya jam segini nggak pada tidur. Iya, teman-teman sekalian, memang salah satu kenikmatan Ramadan adalah kita dikuatkan. Iya, kita dikuatkan. Itu salah satu nikmat Ramadan. Tahadus bin ni'mah, saya semalam tidur 1 jam. Alhamdulillah. Iya, jam 12:30 saya baru beranjak tidur. Iya, tapi 12:30 ada yang telepon. Iya, 12:30 tidur, 12:30 ada yang telepon. Ya bangunlah, nerima telepon dan setelah itu, ya nggak bisa tidur sampai sekarang. Dan tadi sempat ngantuk, tapi ketemu antum, ketemu akhwat, nggak jadi deh ngantuknya. Mudah-mudahan ini tanda, insya Allah, ya, kita senantiasa berada dalam keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mungkin merubah, boleh Mas Khalil? Mengubah tema ya. Ini soalnya enggak kendor semua ya. Tapi bagaimana agar ibadah Ramadan ya semakin berkualitas. Ini saking semangatnya ibadah, ibadahnya ditulis 2 kali. Iya. Tampil di layar? Tampil ya. Baik, jadi yang kita inginkan dari Ramadan sebenarnya adalah kualitas. Ya, kualitas yang lebih. Karena dengan kualitas yang lebih, usai Ramadan, ya, kualitas yang lebih itu tetap bisa kita gunakan untuk bisa istiqamah dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, sehingga dengan kualitas yang lebih di bulan Ramadan, ya, pasca Ramadan, ya, kita tinggal ibarat kata orang Ramadan ini memanen, setelah Ramadan ibarat Ramadan ini menanam, pasca Ramadan adalah memanen. Dan Rasulullah SAW sudah
pernah menyampaikan taujihnya untuk kita bagaimana caranya agar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini berkualitas. Rasul menyampaikan sabdanya kepada sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-teman sekalian, ketika kita membaca entah di Quran atau di hadis satu amalan yang balasannya adalah diampuninya dosa, sekali lagi diampuninya dosa, itu menunjukkan amal tersebut amal yang punya nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Kalau balasannya adalah diampuninya dosa. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat ya, salah satu bukti bahwa dosa kita ini sebenarnya ya, kalau betul-betul hitam di atas putih, dosa kita ini amat sangat sulit untuk dimaafkan, amat sangat sulit untuk diampuni. Ya. Bahwa kemudian dengan kita melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab kok sampai diampuni, itu kan menunjukkan amal puasa yang dilakukan karena iman dan ikhtisab itu punya nilai yang sangat istimewa. Berarti berdasar hadis ini yang istimewa apanya? Bukan semata-mata puasanya, tapi puasa yang disertai dengan iman dan ihtisab. Itu yang menyebabkan amal puasa menjadi amal yang istimewa. Dan Rasul menyebut tidak hanya puasa. Di hadis yang lain dengan perawi yang sama-sama dari Abu Hurairah, Rasul menyebutnya dengan kalimah man qama, barang siapa yang bangun untuk ibadah di bulan Ramadan sama iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang akan membuat dosa kita diampuni itu adalah dua, siyam dan qiyam. Ya, siyam berarti puasa, qiyam berarti bangun untuk ibadah, apapun ibadahnya, dengan catatan ya, ibadah itu dilakukan karena iman dan ihtisab. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin bicara tentang iman karena memang ini yang menjadi ruhnya amal, yang menyebabkan amal-amal kita terutama di bulan Ramadan ini mengundang datangnya ampunan adalah karena iman. Kita bicara sejenak tentang hidup. Apa sih hidup itu? Hidup itu ibarat pegang HP. Ibarat pegang HP. Sebenarnya bukan cuma ibarat, memang pegang HP. Bukankah saat ini HP sudah jadi pegangan hidup? Kemana-mana yang dipegang HP. Tidur pun berpegang HP. Bangun tidur yang dipegang HP. Berarti memang HP sudah jadi pegangan hidup. Jadi HP itu sudah mencerminkan hidup kita. Iya. Yang baik buruknya tergantung apa yang nampak di layarnya. Tergantung apa yang nampak di layarnya. Karena itu, cara kita untuk melihat apakah seseorang itu baik atau tidak baik adalah cukup dengan melihat HP. Iya, kalau orang itu tidak baik adalah orang yang di layar HP-nya nampak gambar-gambar buruk, tidak berarti lagi sia-sia. Iya. Ada pengalaman seorang teman yang beliau punya banyak binaan. Satu saat pas pertemuan binaan itu tiba-tiba beliau bilang, tolong HP-nya dikumpulin. Tolong HP-nya dikumpulin. Dan jangan dikasih password. Banyak yang pucat itu. Banyak yang pucat. Nah, sehingga sekarang ini sebenarnya mudah ya, kalau mau apa istilahnya Mas Khalil, takwim ya. Itu tinggal kumpulin aja HP-nya secara tiba-tiba. Iya. Atau ikhwan ngelamar akhwat. Gampang akhwat kalau pengen tahu ikhwan itu minta HP-nya. Buka semua memorinya, itu akan ketahuan siapa ikhwan itu. Ya.
Tapi minta HP-nya jangan dikasih tahu dulu, karena dikasih tahu dulu lain cerita. Tiba-tiba, ikhwan juga sama. Iya. Boleh saya minta HP-nya? Iya. Karena memang HP itu akan mencerminkan siapa yang pegang HP. Iya. Karena itu kalau seandainya ada ikhwah gitu ya, dia di HP-nya itu nggak ada gambar-gambar yang nggak ngena gitu, nggak ada. Iya, betul-betul nggak ada. Isinya cuma video murotal, video ceramah, ya, gambar-gambarnya juga seputar hal-hal yang baik. Maka itu cerminan bahwa orang seperti ini adalah orang yang baik. Nah, apa yang sebenarnya membuat orang itu jadi baik? Tidak ada yang membuat orang jadi baik kecuali iman. Ya, iman inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi baik. Karena posisi iman dalam kehidupan kita, kalau diibaratkan seperti HP itu semacam aplikasi ya, yang terinstal dengan sempurna di sistem Android hidup kita, akan membuat apapun yang kita lakukan adalah amal salih semata. Jadi iman ini kalau terinstal dengan baik di dalam diri kita, ya, itu pasti yang muncul dari diri kita adalah amal salih. Karena iman itu kekuatan yang luar biasa yang mampu membuat siapapun tercegah dari melakukan keburukan. Dan itu sifatnya auto. Dengan catatan imannya terinstal dengan baik di dalam diri kita. Nah, salah satu yang dirasakan oleh orang yang di dalam dirinya terinstal dengan baik aplikasi iman ini akan membuat seorang mukmin selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu hal yang niscaya, satu hal yang pasti. Sehingga orang yang betul-betul imannya terinstal dengan baik, dan ukuran terinstal dengan baik itu, teman-teman sekalian, adalah imannya ada di dalam hati. Imannya ada di dalam hati. Hanya orang-orang yang imannya ada di dalam hati yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupannya. Inilah iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imannya baru dalam lisan, dalam ucapan, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Nah, jadi rumus yang dipegang oleh orang-orang yang imannya sudah ada di dalam hati, yang terinstal dengan baik di sistem Android hidupnya adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Saya plus Allah sama dengan cukup. Pokoknya cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Dalam segala hal, dia mencukupkan dirinya dengan Allah. Cukup Allah dalam segala hal. Dan di Quran Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan untuk kita. Di surat An-Nisa terutama, Allah mengulang-ulang kalimat yang mirip, walaupun ujungnya berbeda. Kadang Allah mengungkapkannya dengan wakafa billahi alima, wakafa billahi syahida, wakafa billahi hasiba. Kan artinya adalah cukup Allah yang mengetahui, cukup Allah yang menyaksikan, cukup Allah yang menilai, cukup Allah. Kalau cukup Allah berarti ya udah cukup, saya nggak butuh penglihatan yang lain, saya nggak butuh saksi kebaikan saya, cukup Allah yang menjadi saksi, dan saya tidak butuh penilaian dari siapapun. Sehingga kalaupun amal kita dilihat oleh orang lain, penglihatan orang kepada kita itu tidak menambah apa-apa di dalam diri kita. Sama sekali tidak menambah apa-apa. Jadi menambah semangat juga enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena memang sudah cukup Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas amal-amal kita. Itulah mukmin. Saya plus Allah sama dengan cukup. Cukup Allah yang menilai, termasuk nanti cukup Allah yang membalas. Dan bukti bahwa cukup Allah, teman-teman sekalian, kita nggak ada beda amal kita dipuji orang dengan amal kita dihina orang. Cukup Allah yang memuji. Dan itu sudah cukup. Pujian Allah itu udah segala-galanya. Sehingga kalaulah amal kita dipuji orang, pujian itu tidak menambah kebahagiaan kita beramal. Kalaupun ada yang mencaci, cacian itu juga tidak mengurangi kebahagiaan kita bisa beramal.
Itulah mukmin yang sesungguhnya. Betul-betul saya plus Allah sama dengan cukup. Termasuk nanti wa kafa billahi wakila. Cukup Allah yang melindungi. Wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kira-kira, iya. Dan ini muhasabah. Aplikasi iman sudah terinstall belum di dalam sistem Android di hidup kita? Kalau seandainya teman-teman, ya ini ceritanya di luar Ramadan ya. Habis maghrib capek sekali tertidur. Bangun-bangun, iya sudah jam 12 malam. Belum salat Isya. Ya, karena belum salat Isya, ya udah akhirnya salat Isya sendirian. Ya, salat Isya sendirian, walaupun sendirian, sunnahnya tetap membacanya jahar. Ini disuarakan, dikeraskan. Ya, maka kita pun baca rakaat pertama Al-Fatihah. Ya, sampai waladhdallin. Tiba-tiba di belakang kita ada sekitar 5 suara. Amin. Ini ujian sejauh mana aplikasi iman terinstall dengan baik. Begitu dengar amin, apa yang dirasakan oleh antum akhwat? Lah kalau merinding di mana saya plus Allah sama dengan cukupnya? Harusnya kalau dalam keadaan seperti ini, kalau betul kita orang yang beriman, begitu kita dengar amin, itu kita senang. Loh, kok senang? Iya, karena kita nggak jadi salat sendirian kan? Berjamaah. Cuma masalahnya itu suara tanpa rupa. Loh, kalau tanpa rupa kok takut? Itu menjadi aneh lagi. Kita senang. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan suatu saat kejadian jadi menjadi muhasabah. Ya Allah, kenapa jadi merinding begini? Iya. Padahal Allah pasti menjaga, Allah pasti melindungi. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Jadi cukup Allah yang melihat dan membalas amal saya. Udah, saya enggak butuh penglihatan siapapun, saya enggak butuh balasan siapapun. Bagi saya penglihatan Allah itu sudah cukup. Iya. Balasan dari Allah itu juga bagi saya sudah cukup. Termasuk wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira, ya cukup Allah yang menjaga dan menolong saya. Kalaupun ada orang yang menolong saya, dia digerakkan oleh Allah untuk menolong saya. Ya, karena itu kadang tanpa kita sadari ada semacam syirik di hati kita. Wah, kalau nggak ada kamu, nggak tahu saya gimana. Itu syirik bukan? Itu syirik sebenarnya. Walaupun syirik yang tidak sampai membuat orang murtad. Untung ada kamu. Kenapa tidak untung ada Allah? Untung ada Allah. Untung ada Allah. Dan bukankah Allah selalu ada dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah betul-betul dalam hidupnya, imannya membuat dia hanya punya satu rumus dalam hidupnya, yaitu saya plus Allah sama dengan cukup, maka nextnya dari iman seperti ini akan lahir yang namanya amal salih. Akan lahir yang namanya amal salih. Dan tahukah kita yang disebut amal salih itu apa? Amal salih adalah amal baik yang dilakukan karena iman. Itu amal salih. Dilakukan semata-mata karena iman. Jadi kalau amal baik tapi dilakukan bukan karena iman, maka sebatas amal baik tapi tidak akan naik menjadi amal salih. Amal itu hanya dikatakan amal salih kalau kita melakukannya betul-betul karena iman. Bukankah di Quran? Iya. Allah berulang kali menyebut kata amanu dilanjutkan dengan wa'amilus salihat. Kata wa'amilus salihat disebutkan setelah amanu. Berarti antara iman dengan amal salih itu sebenarnya adalah satu paket. Ya, tidak bisa disebut amal itu baik, maaf salih, kecuali ketika kita melakukannya dengan iman. Nah, karena itu kriteria ya, salih di dalam amal itu tidak bisa dilepaskan dari iman. Dan ini menjadi penting bagi kita, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di
akhir ya, separuh akhir Ramadan ini menjadi penting bagi kita. Ya, bagaimana kita melakukan semua amal-amal kita itu karena panggilan iman. Nah, kriterianya yang pertama adalah beramal semata karena Allah suka. Ya, semata karena Allah suka. Jadi apapun amal kita, itu kita lakukan motivasinya satu, karena Allah suka. Ya, karena Allah suka. Apapun amalnya. Dan teman-teman sekalian, dalam banyak hal kita belum. Iya, kita belum. Dan ini pentingnya kita muhasabah. Ternyata tanpa kita sadari amal-amal yang kita lakukan itu belum karena iman. Iya, kalau bahasa halusnya belum sepenuhnya karena iman. Iya, sebagai satu perbandingan. Iya, satu perbandingan. Kita baca Quran itu karena iman bukan? Ini kan Ramadan Syahrul Quran. Iya. Ada yang sudah khatam? Belum. Ya, nggak apa-apa belum ya. Target Ramadan ini khatam berapa? 2 juz. 2 juz sehari ya berarti. Berarti 2 kali khatam, betul? Ya. Nggak apa-apa, 2 kali khatam itu sudah luar biasa. Imam Asy-Syafi'i saja, ya kenal dengan beliau, ulama besar kan, yang pandangan-pandangan fikih beliau ya menjadi pandangan fikih kaum muslimin mayoritas di Indonesia. Ulama sekali berimam Asy-Syafi'i saja, beliau kalau Ramadan itu khatam Qur'annya cuma 2 kali dalam 1 hari. Kita 2 kali dalam 1 bulan. Iya, memang beda kelas ya Mas Khalil. Tapi kita bisa bayangkan ya Allah. Kita nggak bisa membayangkan khatam Quran 2 kali dalam 1 hari. Apa mungkin? Mungkin. Iya, mungkin. Kalau yang sudah lancar apalagi hafal, iya, itu 1 juz bisa 20 menit. Antara 15 sampai 20. Ya, itu dalam satu juz ya, 15 sampai 20. Katakan kalau 15 berarti 1 jam 4 juz. Ya. Untuk 30 berarti butuh berapa? 7,5. Berarti sekitar 8 jam. 8 jam beliau membaca Quran. 2 kali berarti 16 jam. Masih sisa? Masih 8 jam. 8 jam beliau gunakan untuk yang lain. Berarti sebenarnya kita bisa enggak? Bisa, tapi catatannya satu, kalau mau. Karena sebenarnya kita akan berhasil melakukan apa saja, kita akan berhasil dalam segala sesuatu ketika kita mau melakukan apa yang memang membuat kita sampai pada sesuatu itu. Ya, kita bertarikat tapi tidak pernah melakukan apa yang membuat kita sampai pada tarikat tersebut. Tapi kembali kepada beramal semata karena Allah suka. Iya, kita baca Quran 2 juz, 1 juz. Iya, ini saya juga sedang memuhasabai diri kita. Itu sudah karena iman belum? Baca Qurannya sudah karena iman belum? Kalau membaca itu belum bisa diterka dengan baik. Akan nampak kelihatan apakah kita membaca berquran lah bahasa gampangnya. Berquran itu karena iman, itu akan nampak sangat jelas, sangat nyata kalau posisinya kita posisi mendengarkan orang membaca Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Berarti kan posisinya kita di ayat ini adalah mendengar orang membaca Quran. Itu akan kelihatan. Apakah kita mendengarkan bacaan Quran itu betul-betul karena iman atau bukan karena iman. Dan kalau mendengarkan saja bukan karena iman, besar kemungkinan kita membaca juga bukan karena iman. Kalau kita mendengarkan tarawih lah ya, imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, sama enggak teman-teman sekalian antara imam membaca Quran, antara
yang suaranya enak, merdu, nadanya teratur, dengan imam yang bacaannya benar tapi suaranya nggak enak, nadanya nggak jelas, pengen musyari rasyid tapi kok gagal. Iya, nadanya nggak jelas. Pertanyaannya, rasa kita mendengarkan dua macam imam ini sama atau beda? Tolong jawab. Beda. Kalau beda, berarti kita mendengarkannya bukan karena iman. Kalau kita merasakan beda itu wajar enggak? Wajar ya. Itu tidak wajar. Itu tidak wajar. Kok bisa tidak wajar? Ini kalau saya lihat kan banyak aktivis iftar ini. Dari wajahnya kelihatan. Kita ceritanya ikut iftar di satu masjid. Iya, di satu masjid. Nah, rupanya pengurus masjid itu pesan iftarnya di warung makan yang sama, menunya juga sama. Ya katakanlah menunya gudeg. Iya, di warung makan yang sama. Iya, warung gudegnya sama. Iya. Cuma ada yang dibungkus pakai kertas, bahkan ada yang pakai koran, ada yang dibungkus pakai daun pisang, ada yang dibungkus pakai kotak. Pertanyaannya, rasa makanan itu sama atau beda? Kenapa sama? Ya kan isinya sama, menunya sama, warung makannya sama. Maka wajar kalau rasanya sama. Kalau ada orang yang mengatakan enggak lah rasanya beda, rasanya beda. Kalau ada yang mengatakan rasanya beda, berarti yang dia makan apanya? Bungkusnya. Ya kalau yang dimakan bungkusnya ya terang, rasanya beda. Waktu imam yang suaranya enak baca Al-Fatihah, ya, dengan yang suaranya tidak enak juga baca Al-Fatihah, itu Al-Fatihahnya sama atau beda? Sama. Waktu baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlasnya sama atau beda? Lantas kenapa rasanya beda? Kan suaranya beda. Kalau suara itu isi atau bungkus? Bungkus. Maka selama ini tanpa kita sadari, waktu kita mendengarkan imam kok suaranya enak sekali, nadanya enak, sebenarnya kita sedang menikmati isinya atau menikmati bungkusnya? Menikmati bungkusnya. Itu yang menyebabkan bacaan Quran gak nyampe ke hati, karena hati gak butuh bungkus. Hati butuh isinya. Tapi kita memaksakan bungkus itu masuk ke dalam hati, jelas hati menolak. Dan kalau dipaksakan justru jadi masalah bagi hati. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, maka penting bagi kita untuk mencermati satu demi satu amal-amal kita di bulan suci Ramadan ini betul enggak karena iman. Kalau betul karena iman, dasarnya karena Allah suka. Karena Allah suka. Bukan karena yang lain. Ya, karena sholat itu antara kita dengan siapa? Allah. Ya, bukan antara kita dengan imam. Kan? Bukan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang paling Allah suka. Apapun amal kita lakukan dengan cara yang paling Allah suka. Tentu membuat kita harus tahu apa yang Allah paling suka ketika saya baca Quran, ketika saya sedekah, itu butuh ilmu. Apa yang Allah sukai ketika saya sholat. Karena sholat itu tidak hanya sekedar fikih. Di dalam sholat ada adab. Nah adab ini yang akan menyebabkan nilai amal kita, nilai yang disukai oleh Allah, kita melakukannya dengan cara yang paling Allah sukai. Ya, pelajari semua adab-adab amal-amal kebaikan. Yang ketiga, dengan hati yang sangat suka. Dan itu wajar. Bagaimana tidak? Ya, yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Maka bagaimana mungkin hati saya enggak suka? Dan ini yang lagi-lagi semakin menguatkan kita bahwa kita beramal belum karena iman. Ya. Baca Quran, itu hati kita suka enggak? Ini Jumat nih, ada kesunahan baca apa? Al-Kahfi. Ya. Baca Al-Kahfi.
Kita waktu baca Al-Kahfi itu hati kita suka nggak? Kita akan mengatakan ya suka lah. Kalau betul suka, waktu kita baca Al-Kahfi, berapa kali kita menghitung halaman sisa? Atau ngelirik ayat ya. Ya Allah, baru ayat 40 nih. Separuh aja belum. Itu tanda berarti hatinya suka enggak? Enggak. Bukti bahwa kita baca Quran suka adalah kita target baca Quran 1 juz, begitu selesai baru nyadar, ya kok 3 juz ya saya baca Quran. Pernah kita mengalami begitu? Kalau iya berarti betul kita membacanya karena iman. Jujur, kalau baca Quran dengan target 1 juz, kapan kita merasa bahagia? Nah itu berarti belum karena iman. Karena orang kalau membaca Quran karena iman, bahagianya itu waktu dia baca Quran. Justru ketika harus mengakhiri sedih dia. Kenapa secepat ini saya baca Quran? Kok sudah 1 juz? Kurang, nambah. Jadi sedihnya itu ketika 1 juz sudah. Kita kembalikannya. Ini salah satu contoh dan ini memang seharusnya kita bermuhasabah. Kita berbuat baik kepada orang yang baik, Allah suka enggak? Suka. Kalau berbuat baik kepada orang yang enggak baik, Allah suka. Mana yang lebih Allah sukai? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, betul? Kalau begitu, kita lebih suka berbuat baik kepada yang baik atau yang enggak baik? Kalau dikuliti, ini betul-betul menunjukkan selama ini ternyata tanpa kita sadari amal kita belum sepenuhnya karena iman. Iya. Dan terakhir hanya berharap yang Allah suka. Dan yang Allah suka apa? Allah sangat suka kalau apapun amal kita harapannya adalah rahmatullah. Itu yang Allah suka. Sangat suka kalau apapun amal kita harapannya adalah rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Karena kita bisa beramal itu sejatinya karena apa? Rahmat Allah. Sejatinya adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu sudah cukup. Yang membuat kita bahagia di dalam melakukan amal adalah karena di dalam amal itu ada rahmat Allah. Maka kita katakan tadi, orang yang betul-betul karena iman, apapun amalnya, kebahagiaannya itu karena amal. Bukan karena akibat baik dari amal. Bukan akibat baik dari amal. Iya. Itu orang yang betul-betul beramalnya karena iman. Dan lagi-lagi kalau kita cek diri kita, kita belum memenuhi kriteria ini. Kita salat duha, itu ibadah bukan? Ya. Bahagia enggak? Bahagia. Baik, kalau bahagia, setelah salat duha, kok tiba-tiba dapat rezeki 5 juta? Senang enggak? Senang. Yang membuat kita senang itu karena salat duhanya atau karena 5 jutanya? Dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kita mencampur adukan antara ibadah dengan dunia. Sesungguhnya yang membuat kita bahagia adalah salat duhanya, ya, bukan 5 jutanya. Maka sebenarnya sama. 5 juta ini tidak menambah kebahagiaan sedikit pun saya bisa salat duha. Karena nilai salat duha itu rahmat Allah. Kalau 5 juta belum tentu jadi rahmat Allah. Kan 5 juta belum tentu jadi rahmat Allah. Rahmat Allahnya masih menggantung. Akan jadi rahmat Allah kalau semuanya dikasihkan ke Mas Khalil, betul? Habis sholat duha dapat rezeki 5 juta, langsung ketemu Mas Khalil. Mas Khalil, saya dapat rezeki nih 5 juta setelah saya duha. Saya kasihkan ya, tolong disalurkan kepada yang berhak. Wah, itu betul-betul rahmat di atas rahmat. Nah, maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kemudian penting bagi kita adalah menghadirkan iman dan ihtisab di dalam amal-amal kita. Di dalam amal-amal kita di separuh hari yang terakhir, di separuh bulan yang terakhir ini. Ini mutlak bagi kita, betul-betul mutlak bagi kita bagaimana kita menghadirkan iman ini. Wallahu a'lam. Kita sampai jam 7 kalau saya diberitahu.
ini saya kira saya sudah cukup menyampaikan materi. Sisanya tanya jawab. Iya, saya lebih suka tanya jawab. Ya, waktunya luang sehingga kita bisa lebih leluasa. Saya kembalikan ke Mas Khalil. Fadhal Mas Khalil. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Satori yang sudah memberikan materi. Ini mungkin satu dari banyak materi terkait dengan jelajah hati, Ustaz ya. Bagaimana kemudian kita mengecek hati kita apakah selama ini kita sudah melaksanakan amalan-amalan solih baik itu ibadah maupun muamalah itu berlandaskan iman atau belum begitu ya. Insyaallah. Monggo Ustaz. Afan jangan lama-lama Ustaz, nanti kalau saya ada yang nanya. Ya, tadi triknya gimana MC kalau biar mengulur waktu saya butuh bantuan. Oh ya, kayaknya ada form ya MC ya, ada form yang harus diisi ya kayaknya ya. Mas MC butuh bantuan. Ya, tadi ada beberapa hal menarik yang kemudian kami catat ya dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Satori ya. Menarik sekali dan ini menjadi tamparan luar biasa bagi kita ya. Apakah selama ini kita sudah menjalankan segala amalan-amalan kita itu sudah karena Allah atau belum? Ada beberapa poin tadi ya yang kemudian kami catat. Yang pertama tadi kita harus kembali mengingat bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk kita menanam yang kemudian ujian sebenarnya. Ini menarik teman-teman, saya dapat dari guru saya. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita sedang berada di bulan Ramadan itu ujiannya sebenarnya bukan ketika bulan Ramadan. Orang bisa khatam berkali-kali di bulan Ramadan itu mungkin terdengar biasa karena janji Allah untuk membalasnya itu luar biasa ya. Orang kemudian setiap hari tahajud, 30 hari berpuasa, setiap pagi sedekah subuh dan seterusnya itu di bulan Ramadan itu biasa. Karena apa? Karena ujian sebenarnya ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu adalah bukan ketika bulan Ramadan, tetapi adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Apakah kemudian di luar bulan Ramadan ini kita masih bisa istiqomah kemudian melaksanakan amalan-amalan kita seperti di bulan Ramadan begitu ya. Karena kalau kita menyimak dan memuhasabahi dari apa yang kemudian Ustaz Satori sampaikan tadi, ketika kita diberikan janji-janji dan imbalan-imbalan atas apa yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah sangat besar, itu terdengar biasa. Namun apakah kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu 11 bulan setelahnya? Nah inilah yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Kemudian tadi yang kemudian juga menjadi catatan adalah dua hadis ya sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi tidak hanya puasa saja, kita berpuasa di bulan Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ketika kita qama, qiyam atau beribadah. Alhamdulillah Ustaz Satori sudah datang. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Kepada mungkin 2 atau 3 penanya dahulu, monggo dari ikhwan akhwat, nanti bisa berlanjut ke yang lain, monggo. 1, saya sepertinya mengenal ya Al-Hasmara dari ikhwan 1. Dari akhwat mungkin ada? 1 dulu mungkin dari akhwat, biar di paling belakang ada 1 lagi. Oke, ini ada yang bisa bantu kami enggak ya buat membawakan mic atau maju? Oh maju berarti, maju. Oh ada, sudah. Syukranah. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya itu pertama Ustadz, meyakinkan keyakinan itu bagaimana? Atau mengimani keimanan itu. Terkadang kita nih sebenarnya yakin tapi nggak yakin gitu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, saya mau minta jawaban Ustadz terkait materi Ustadz yang beberapa bulan lalu, bahwa sesungguhnya kita ini tidak kekurangan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bisa jadi ketika kita berzikir wadah kita itu tertutup gitu. Nah setelah itu saya nggak ikut kajian Ustadz, saya nggak hadir. Kata Ustadz pending pekan depan. Nah jawabannya apa Ustadz? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab atau mau satu lagi dari awal? Langsung aja. Monggo Ustaz. Saya kebetulan tidak bawa pulpen. Baik, terima kasih. Yang kedua, ya, jawabannya pekan depannya diulang ya. Iya, terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Ya. Jadi dulu memang Rasul sempat didatangi oleh sekelompok orang Arab yang Quran menyebutnya sebagai Al-A'rab. Nah, qalatil A'rab. Al-A'rab ini menyampaikan kepada Rasulullah, amanna, kami beriman. Ya, tentu Rasulullah kan senang sekali. Tiba-tiba datang sekelompok orang Arab menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, kami ini iman kepadamu. Tapi belum lagi Rasulullah merespon, Allah mengutus malaikat Jibril. Iya, dan malaikat Jibril segera menemui Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, qul, katakan olehmu hai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Ya, kalian ini belum beriman. Apa alasan Allah menyebut, dan memang Allah Maha tahu kan? Alasan Allah adalah walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ya, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Jadi kalau iman belum masuk ke dalam hati, ya memang sebenarnya ya kalau mau dibuat istilahnya, orang ini imannya baru terdaftar, belum diterima. Baru daftar tapi belum diterima. Iya. Nah ya lumayanlah sudah daftar kan, tinggal bagaimana caranya diterima. Nah berarti biar diterima iman ini harus masuk ke dalam hati. Tapi kenapa bisa iman itu tidak masuk ke dalam hati? Ya, iman itu kan sosok yang bersih, sosok ukhrawi. Nah, iman itu tidak akan mungkin ada di dalam hati manusia kalau di dalam hati itu ada sesuatu yang lain yang tidak disukai oleh iman. Maka inilah yang kemudian harus kita lakukan. Di hati saya ini ada apa? Rasul dalam hadis riwayat Hakim pernah mengatakan, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi mu'minin abada. Tidak akan mungkin iman dan bakhil itu berkumpul di hati seorang mukmin untuk selamanya. Jadi Rasul mengatakan iman dan bakhil itu nggak akan mungkin kumpul di hati seorang mukmin. Itu artinya kalau di hati seorang mukmin masih ada bakhil, ya iman nggak akan mau masuk ke dalamnya. Iman nggak mau masuk ke dalamnya. Nah, bakhil ini menjadi sampel aja. Bakhil saja membuat iman nggak mau masuk ke dalam hati, apalagi kalau di dalam hati ini ada sombong. Iya, ada syahwat, apalagi ada syirik. Ya, jelas iman tidak akan masuk ke dalam hati. Nah maka di dalam bab iman ini, ya teman-teman sekalian, yang kita perlu kemudian terus melihat adalah keadaan hati. Ya, hati ini harus bersih dari segala anasir yang tidak disukai oleh iman. Harus bersih. Karena kalau nggak bersih, muncul banyak sekali keanehan di dalam kehidupan manusia. Dan itu kadang terjadi pada diri kita. Iya. Kalau saya cek teman-teman, iya. Apakah di hati kita, ya, saya menyebut kita aja, ya, biar nanti jadi muhasabah bersama, masih ada syahwat atau tidak ada syahwat? Nah cara ngeceknya begini. Tahu ngegosip? Tahu lah ya, ghibah. Bahasa ikhwah gitu kan, ghibah. Kalau nggak tahu gosip, ghibah itu baik atau buruk? Buruk kan? Kita tahu bahwa ghibah itu buruk.
dibanding jeruk busuk, lebih buruk mana? Lebih buruk riba. Iya. Kita tahu riba itu buruk, tapi kalau kita tanya rasa dari riba itu enak atau enggak enak? Kalau kita masih mengatakan enak, kita harus curiga, kok bisa saya mengatakan enak? Itu tanda berarti di dalam hatinya masih ada syahwat. Masih ada syahwat. Karena itu kan sudah terang benderang. Karena kita sudah tahu itu buruk. Dibanding jeruk busuk lebih buruk gosip. Kita ditawarin jeruk tapi busuk. Ya, jeruk busuk. Diterima atau ditolak? Tolak. Tegas nggak menolaknya? Tegas. Tapi diajak ngerasani. Ini saja kan perbandingan yang sangat jelas. Kenapa ditawari jeruk busuk kita tegas menolak? Kenapa diajak ngegosip kita mau? Ya. Itu kan hal yang kalau berdasarkan logika saja rasanya kok aneh. Dan itu sebenarnya menunjukkan iman belum ada di dalam hati. Kalau iman betul-betul ada di dalam hati, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, in saqatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kalau kebaikanmu membuatmu bahagia dan keburukanmu membuatmu susah, maka engkau adalah seorang mukmin. Ya, engkau adalah seorang mukmin. Ya. Maka memang pada akhirnya kita harus terus mengkaji isi hati kita. Meskipun isi hati itu ada dua jenis. Ada yang mahsub, ada yang ghairu mahsub. Ada yang dihisab dan ada yang tidak dihisab. Ini jadinya kok jadi luas. Dan itu memang menjadi pengetahuan yang harusnya kita ketahui. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau engkau menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau engkau menyembunyikannya, engkau akan dihisab. Allah akan menghisab isi hati itu. Nah, maka siapapun harus selalu melihat, menengok, ini hati saya diisi apa. 5 saja yang harus selalu kita tengok hati kita. Yang 5 ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Pertama syirik. Dan ini juga harus kita ketahui. Karena ada saja syirik sekecil apapun. Yang tadi saya katakan, untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu mampus deh saya. Itu Allahnya di mana? Padahal yang membuat kita selamat adalah Allah. Apa saja yang bisa disebut sebagai kategori syirik. Untung saya dikasih obat. Mujarab sekali obat. Memang kita tidak sengaja mengatakan bahwa yang menyembuhkan saya obat. Tapi kenapa tidak Allah? Kalau orang yang betul-betul isi hatinya tauhid, Allah yang menyembuhkan melalui obat yang Allah kirimkan untuk saya. Jadi pertama, tengok betul hati ini berisi syirik. Dan tentu kita harus punya pengetahuan yang teliti, pengetahuan yang detail tentang syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik jali, terang-terangan ataupun khafi yang tersembunyi. Yang kedua, tengok hati kita ada sombong enggak. Dan apa saja kriteria hati itu dikatakan sombong. Itu juga ada ilmunya. Banyak di antara kita yang sebenarnya itu sombong, tapi kita menganggap itu bukan sombong. Kemudian yang ketiga tadi syahwat. Syahwat. Apakah masih ada syahwat di dalam diri kita? Nah, kemudian yang keempatnya adalah ragu. Apakah di hati kita ini masih ada ragu? Ragu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap kebenaran Allah. Jadi contoh ragu itu ada kesempatan tahajud tapi masih bertarung gitu. Tahajud enggak ya? Tahajud enggak. Kok pengennya tidur tapi kan tahajud. Nah, itu tandanya berarti ragu. Ragu antara tahajud dan tidak tahajud itu sebenarnya adalah isi hati yang tidak boleh ada. Bagaimana mungkin kita ragu dengan tahajud? Padahal tahajud itu kan maqam
mahmuda. Iya. Maqaman mahmuda. Syirik, sombong, kemudian syahwat, ragu, satu lagi adalah ketidakrelaan terhadap takdir. Iya, kita cek betul-betul. Iya, ketidakrelaan terhadap takdir itu berarti hati kita diisi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh iman. Masa gara-gara sendal diinjak orang aja kita nggak rela? Kita nggak rela. Nah, ketidakrelaan itu menunjukkan bahwa hati kita diisi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh iman. Minimal 5 ini yang harus kita cek. Kalau ada segera, ya, segera dihilangkan, insya Allah iman nanti akan terus tetap ada di dalam hati kita. Yang kedua soal zikir. Ya, zikir itu kan artinya mengingat. Kalau mengingat berarti mengisi ingatan. Ya, mengingat itu kan berarti mengisi ingatan. Zikir itu kan ada zikir tasbih, zikir takbir, zikir salawat, zikir banyak. Nah, kalau mau disimpulkan, apapun zikir kita adalah upaya mengisi ingatan kita dengan nama Allah. Ya, mengisi ingatan kita dengan nama Allah. Dan kalau kita mau hitung nama Allah yang masuk ke dalam ingatan kita lewat zikir-zikir kita itu ada berapa? Jutaan. Kalau kita mau hitung, ada jutaan nama Allah yang sudah kita masukkan ke dalam ingatan kita melalui zikir kita. Berarti ingatan kita ini betul-betul dipenuhi dengan nama Allah. Ya, kalau mau menghitung zikir habis salat saja, ada tasbih, tahmid, takbir. Berapa kali? Masing-masing 33. 33 kali 3 plus 1, 100 ya. Dan yang satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, jadi 100. Itu 1 kali salat. 5 kali salat 500. 500 dalam sehari. Sebulan berapa? Setahun berapa? Jutaan nama Allah yang ada dalam ingatan kita. Tapi inilah yang kemudian kita perlu cek. Ya, apakah ingatan kita yang dipenuhi dengan nama Allah itu betul-betul nyata? Karena kalau nama Allah sudah memenuhi ingatan kita, maka mudah atau sulit mengingat Allah? Mudah. Tapi faktanya, kalau kita ketinggalan kereta api, keretanya udah berangkat, itu yang ada dalam ingatan kita Allah atau tiket? Tiket. Itu sebenarnya aneh enggak? Aneh. Kan zikir kita bukan tiket, bukan. Zikir kita adalah Allahu Akbar, subhanallah. Tapi kenapa ketika kita mengalami kejadian seperti itu bukan Allah yang kita ingat? Mau berangkat hujan turun, yang kita ingat apa? Baju kita bakalan basah atau Allah? Waduh, hujan bakalan basah nih baju. Allahnya kemana? Nah, maka teman-teman sekalian, betul kita perlu mengevaluasi. Berarti zikir-zikir kita selama ini kemana? Iya, jawabannya sederhana. Kita memang berzikir, tapi yang kita ingat bukan Allah. Kita zikir subhanallah, yang kita hitung apa? Sudah 33 belum nih, kok lama sekali 3-3-nya. Jadi ketika kita subhanallah, yang kita hitung, yang kita ingat angkanya, bukan Allahnya. Ya, bisa jadi itu yang terjadi. Nah, maka kalau kita pengen zikir ini masuk ke dalam ingatan kita, maka buka ingatan kita. Cara kita membuka ingatan kita adalah waktu kita berzikir, ya, ingatan kita adalah ingatan kepada sesuatu yang memang sesuai dengan zikir itu. Kalau yang kita zikirkan Allahu Akbar, maka yang ada dalam ingatan kita apa? Kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi ketika kita berzikir Allahu Akbar, sambil mengingat keagungan Allah, insya Allah zikir Allahu Akbar itu akan masuk ke dalam ingatan kita. Kalau sudah masuk ke dalam ingatan kita, pasti akan terus masuk ke dalam perasaan kita. Karena antara ingatan dengan perasaan itu terhubung. Ya, terhubung. Tapi kalau nggak masuk ke ingatan, ya bagaimana mungkin memenuhi perasaan?
Alhamdulillah, berarti yang kita ingat apa? Kebaikan Allah. Astaghfirullahaladzim, yang kita ingat apa? Dosa kita. Ya, dosa kita. Ya, tapi banyak orang-orang yang beristighfar, ya. Tapi waktu dia beristighfar itu yang dia ingat siapa? Astaghfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti dia? Itu waktu dia astaghfirullahaladzim yang dia ingat keburukan dia atau keburukan orang itu. Itu kan namanya bukan zikir. Ini sebenarnya bukan zikir. Ya, ini kalau boleh disebut itu sebenarnya ngoceh. Jadi ternyata ini kalau mau pakai bahasa, ya karena ini teman-teman semua, orang yang berzikir tapi yang dia ingat bukan keagungan Allah, bukan kebaikan Allah, bukan sesuatu yang sesuai dengan zikir, maka sebenarnya orang ini sebenarnya sedang ngoceh. Nah kalau ngoceh nggak ada pengaruhnya bagi hati. Begitu, Allahu a'lam. Oke, semoga bisa menjawab ya. Tadi ada satu akhwat di belakang, teman-teman panitia bisa membantu mengoperkan mic. Di sebelah utara bagian belakang kalau saya tidak salah. Oke, monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, saya Siti Uminasiah dari UNY. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan ada dua gitu. Yang pertama berkaitan dengan merdeka gitu Ustadz. Betapa epik dan sangat membuat iri orang yang merdeka secara seutuhnya begitu. Sebab seringkali tanpa sadar penyebab dari masalah-masalah yang tampak adalah masalah-masalah yang tidak tampak gitu. Maksudnya sesungguhnya sedang terperdaya oleh hal-hal di luar eksternal diri kita atau di dalam eksternal diri kita semacam penyakit hati begitu. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita menjadi pribadi atau hamba Allah yang merdeka begitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini ada pertanyaan titipan Ustadz. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sedang memuji kita begitu. Tadi kan ada rumus saya plus Allah sama dengan cukup begitu. Sehingga cukup Allah saja yang memuji kita gitu. Jadi apa tanda-tandanya kita sedang dipuji Allah? Begitu Ustaz, syukuran. Ya. Baik. Mungkin dari yang kedua lebih dahulu ya. Kalau kapan kita diuji, jawabannya selamanya. Selama kita hidup ini sebenarnya kita diuji. Kenapa selama hidup? Karena memang Allah menciptakan hidup itu untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi apapun yang ada dalam hidup ini sejatinya adalah ujian. Dipuji orang, ujian. Dihina orang, ujian. Kita sedang diem saja itu sebenarnya sedang diuji. Kita lagi sholat itu juga sebenarnya sedang diuji. Nah ujiannya apa? Sejauh mana yang kita lakukan ini memenuhi standar ahsanu amala. Memenuhi standar ahsanu amala. Dan dalam bahasa kita ahsanu amala itu bukan hanya sekedar baik. Ya karena kalau baik itu cuma hasan. Ini ahsan. Berarti di atasnya baik. Di atasnya baik itu apa? Mulia. Di atasnya baik itu mulia. Jadi yang nanti akan dinyatakan lulus di dalam ujian itu adalah ketika apapun membuat kita melakukan yang mulia. Kalau yang mungkin sering saya sampaikan contohnya dihina orang. Kalau kita dihina orang kemudian kita tidak marah, itu salah enggak? Enggak. Berarti benar. Tapi sudah baik belum? Belum. Kok belum? Ya, karena ada pilihan yang kedua, memaafkan. Memaafkan itu benar dan baik. Tapi sudah mulia? Belum. Yang mulia membalas penghinaannya dengan keburukan. Jadi waktu kita dihina itu kita diuji apa yang kemudian kita lakukan ketika kita dihina.
Kalau cuma sekedar tidak marah itu dalam logika Al-Mulk ayat yang kedua itu belum lulus. Ya, ibaratnya ya sebenarnya sih lulus, tapi lulusnya nilainya C. Ya, kalau memaafkan lulus tapi dengan nilai B. Nah, sementara standar Al-Mulk ayat yang kedua adalah yang dinyatakan lulus ketika dia membalas keburukan dengan kebaikan, berarti nilainya A. Nah, A ini yang disebut sebagai mulia. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita adalah ujian. Sejauh mana kita menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjadikan diri kita beramal mulia. Sakit. Iya. Apa yang kita lakukan? Sabar. Nah, cuma sabarnya sabar apa? Karena ada sabar menahan kesusahan, sabar menjalani atau menerima kesusahan, atau sabar menikmati kesusahan. Nah, itu akan menjadikan nilai sabar berbeda. Orang kalau sabarnya menahan kesusahan itu berarti nilainya C. Kalau sabar menerima kesusahan itu nilainya B. Tapi kalau sabar menikmati kesusahan, nah itu baru nilainya A. Nah, standar penilaian ini pun harusnya kita tahu. Kapan memaafkan itu dikatakan mulia? Kapan sedekah itu dikatakan mulia? Karena nanti ada sedekah benar, sedekah baik, sedekah mulia. Ya, menolong orang juga ada menolong orang benar, menolong orang baik, menolong orang mulia. Salat juga ada yang orang yang salatnya benar, ada yang orang yang salatnya baik, dan ada orang yang salatnya mulia. Jadi waktu kita salat itu sebenarnya kita diuji. Sejauh mana nilai salat kita adalah A, yakni salat kita bernilai mulia. Jadi semua yang ada dalam kehidupan ini adalah ujian. Kalau yang pertama, sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa kita terlahir itu sebagai manusia. Tetapi Allah menginginkan kita pada saatnya nanti kita mati, Allah ingin kita mati tidak sebagai manusia, tetapi sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu salah satu pesan yang kita dapatkan dari ayat ini. Kita terlahir sebagai manusia, tapi kita harus memastikan kapanpun kita mati harus sebagai hamba Allah. Berarti selama kita hidup harus bermetamorfosa, bertransformasi dari manusia ke hamba Allah. Nah, bagaimana caranya proses transformasi itu? Sebenarnya ya, proses transformasi itu akan berjalan dengan baik manakala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini betul-betul dengan iman dan ikhtisab. Itu kita sudah masuk dalam ibarat ulat untuk jadi kupu-kupu harus masuk ke dalam kepompong. Nah, masuk ke pompong itu artinya apapun yang kita lakukan itu harus karena iman dan ikhtisab. Siapapun orangnya yang beramal karena iman dan ikhtisab, maka setelah itu dia akan berubah menjadi hamba Allah. Karena salah satu yang membedakan antara apakah seseorang berbuat itu sebagai manusia atau sebagai hamba Allah adalah harapan dari dia beramal. Harapan dari dia beramal. Harapannya apa? Rahmat Allah. Harapannya adalah rahmat Allah. Jadi kalau seandainya kita sudah berbuat baik nih ke orang, tapi orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan, kecewa enggak? Kalau kecewa berarti kita melakukannya belum sebagai hamba Allah, tapi masih sebagai manusia. Kan manusiawi dong kalau saya kecewa. Betul manusiawi. Kalau kita mengatakan betul manusiawi berarti kita siapa? Manusia. Maka orang-orang yang sering mengatakan kan manusiawi dong kecewa, kan manusiawi dong kalau merasa sia-sia, itu sebenarnya sama dengan dia sedang mengumumkan dirinya saya ini manusia, bukan hamba Allah. Karena kalau kita melakukan amal itu menolong orang sebagai hamba Allah, harapannya cuma satu, rahmat Allah. Kalau dia membalas kebaikan saya dengan keburukan, nggak ada urusan. Karena orientasi saya adalah dapat rahmat Allah. Bahwa dia membalas kebaikan saya dengan keburukan itu urusannya bukan antara saya dengan dia, tapi urusannya antara dia dengan Allah. Ya. Cuma kita kasihan aja, karena dia sedang bermasalah dengan Allah.
Tapi nggak ada benci, yang ada adalah kasihan. Nah, itu kalau kita betul-betul beramal sebagai hamba Allah. Jadi cara agar kita beramal sebagai hamba Allah, sekaligus ini tanda berarti kita merdeka. Ya, merdeka dari belenggu manusiawinya kita adalah dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan kalau kita melakukannya untuk mendapatkan rahmat Allah, niscaya Allah merahmati. Dan tanda bahwa kita sudah mendapatkan rahmat Allah adalah kita merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah rahmat Allah. Senang itu rahmat Allah, susah adalah rahmat Allah. Itu tanda bahwa kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Sehingga bagi seorang hamba Allah nggak ada masalah orang memuji, orang mencaci. Ya, suka-suka orang aja. Tapi keduanya tidak mempengaruhi kita. Kenapa? Karena seorang hamba Allah, bagi dia urusan hidup yang besar adalah urusan yang ada kaitannya dengan Allah. Kalau tidak ada kaitannya dengan Allah, itu urusan yang kecil. Kayak dihina orang, ada nggak masalahnya dengan Allah? Kita sebagai yang dihina, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dihina orang itu urusan besar atau kecil? Kecil. Justru yang besar dia, karena menghina itu ada urusannya dengan Allah. Tapi selama ini kan kita kebalik, menghina urusan kecil, dihina urusan besar. Berarti kita masih manusia. Rahmat Allah itu harusnya yang menjadi harapan dan tujuan dari amal-amal kita. Dan itu kita ada kesempatan selama 14 hari ke depan. Ya, kita betul-betul menunjukkan semua amal kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Ya, disadari dengan satu kesadaran bahwa saya juga bisa meramal ini karena rahmat Allah. Insya Allah Allah akan merahmati kita. Wallahu a'lam kita, Mas Fadil. Alhamdulillah. Masih ada sekitar 4 menit, mau dibuka satu lagi atau sudah cukup, Ustaz? Satu lagi terakhir mungkin karena waktu kita tinggal sekitar 4 menit lagi. Monggo dari Ikhwan atau Akhwat ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas kesempatannya. Anda pernah membaca atau mendengar tanda ataupun ketika ingin menikmati ataupun ketika ingin kita merasakan kelezatan iman, itu adalah mengutamakan Allah dan Rasulnya. Itu bagaimana Ustadz untuk pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, sehingga tadi dalam bahasa tadi ketika ingin menikmati kelezatan iman, utamakan Allah dan Rasulnya. Ketika kita ingin merasakan lezatnya iman, utamakan Allah dan Rasulnya. Kita perlu memahami terlebih dahulu makna dari merasakan lezatnya iman. Iya, merasakan lezatnya iman. Di mana kita bisa merasakan lezatnya iman? Iman itu hanya akan dirasakan lezatnya di dalam amal salih. Di dalam amal salih. Iya. Jadi utamakan Allah dan Rasul itu memang iya. Nah, cuma itu kan abstrak. Ya, abstrak. Abstrak itu ya bukan abstraksi istilahnya. Butuh bukti. Ya, butuh bukti bahwa memang kita sudah mengutamakan Allah dan Rasulnya. Nah, bukti bahwa kita sudah mengutamakan Allah dan Rasulnya adalah membuat kita merasakan lezatnya iman. Nah, di mana kita bisa merasakan lezatnya iman? Sekali lagi ketika kita melakukan amal salih. Ya. Jadi itu tempat kita merasakan lezatnya iman. Jadi lezatnya iman itu bukan kemudian kita lagi nggak ngapa-ngapain, kok saya merasakan betul ya lezatnya iman gitu. Enggak. Iya. Ada medianya dan medianya adalah amal salih. Iya. Jadi kalau ada orang yang nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain terus dia merasakan, iman saya kok enak banget gitu. Iya. Itu seperti orang nggak lagi makan tapi merasakan nikmatnya makanan. Iya.
Jadi orang akan merasakan nikmatnya makanan ketika memang dia makan. Nah, posisi iman bagi amal salih itu seperti lidah bagi makanan. Sehingga kalau orang melakukan amal salih tanpa iman, itu seperti orang makan sate, masukkan ke mulut langsung telan. Nikmat enggak? Enggak. Iya, enggak ada nikmatnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu yang dimaksudkan dengan merasakan lezatnya iman adalah melalui amal salih. Jadi kita merasakan nikmatnya amal salih. Maka bahasa Rasul di hadis riwayat Muslim tadi kan insaratka hasanatuka. Kalau kebaikanmu membuatmu bahagia, ya, dan keburukanmu membuatmu susah, maka engkau adalah seorang mukmin. Ya. Jadi kenikmatan iman ya, itu hanya akan dirasakan pada saat kita melakukan amal salih. Nah, karena itu lakukan amal salih disertai dengan iman, kita pasti akan merasakan nikmatnya. Jadi yang nikmat itu bukan amal salihnya, yang nikmat itu adalah imannya. Ya, kita merasakan nikmatnya iman di dalam amal salih. Ya, karena kalau nikmatnya iman itu di dalam amal salih, ya, nikmatnya iman itu di dalam amal salih. Ya, maksudnya yang nikmat itu di dalam amal salihnya, ya, yang merasakan nikmat itu amal salihnya, bukan imannya. Itu semua kita pasti orang yang beriman. Iya. Betul? Buktinya kalau imam baca surat Inna a'tayna qul huwallahu ahad, nikmat enggak? Nikmat. Tapi apakah nikmat karena iman? Bukan. Iya, bukan. Jadi nikmat karena iman itu adalah ketika amal saleh yang kita lakukan semata-mata karena iman. Berarti kalau imam membaca qul huwallahu ahad, berarti kita enggak boleh menikmati. Bukan, kita juga akan menikmatinya. Tapi yang membuat kita nikmat bukan karena pendeknya, tapi kita merasakan nikmatnya surat Al-Ikhlas adalah karena kandungannya yang betul-betul sejalan dengan iman. Jadi nikmatnya luar biasa. Sedemikian nikmatnya sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa baca kulhu 3 kali seperti mengkhatamkan Quran. Itu menunjukkan nilai nikmatnya yang amat sangat luar biasa. Ya, amat sangat luar biasa. Jadi sudah cukup memenuhi dahaga iman kalau kita membaca kulhu sebanyak 3 kali. Ya, cuma ini kan kadang bagi orang-orang yang membacanya bukan karena iman suka dimanfaatkan. Walhamdulillah hari ini saya sudah khatam Quran 1 kali. Apa buktinya? Saya sudah baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu maksud Rasul mengatakan begitu bukan untuk itu, sebenarnya mainan juga yang nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sudah cukup memenuhi dahaga iman. Iya, memenuhi dahaga iman. Sama seperti memenuhi dahaga iman dengan 1 Al-Quran. Ada yang layak. Terima kasih sangat banyak. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 7:03. Sesi kita pada pagi tirakati yang dibersamai oleh Ustaz Syatori Abdul Rauf pada pagi hari ini sudah selesai. Kami ingin mengucapkan jazakumullah sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syatori yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan materi, kemudian mengingatkan agar kita semua bisa senantiasa memuhasabah dan menilai kembali hati kita. Dan juga yang tidak kalah penting tadi, mungkin dari sebagian besar kita di sini adalah mahasiswa yang sedang dalam proses perjuangan bertransformasi menjadi seorang sarjana ya kalau mahasiswa, atau pengurus organisasi yang sedang bertransformasi menjadi demisioner yang LPJ-nya diterima begitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini semua adalah manusia yang sedang berjuang dan bertransformasi hingga pada akhirnya nanti kita semua berakhir menjadi seorang hamba Allah. Nah, ini sebuah pengingat yang luar biasa dari Ustaz Syatori kepada kita semua.
Untuk selanjutnya nanti akan kami kembalikan ke MC, namun sebelumnya kami selaku moderator mewakili mohon maaf apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini dari kami ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke mas-mas MC yang ganteng-ganteng dan solih. Monggo. Baik, syukron jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Khalil dan juga Ustadz Syatori yang telah menyampaikan materi yang ketiga itu mengenai apa tadi Nijar? Mengenai anti kendor dalam beramal soleh. Jadi kita lebih tahu begitu ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah tadi moderatornya sangat surprise kan? Ya, nggak usah dibahas lah ya yang ini ya. Sudah pada tahu tadi ya. Sudah pada tahu, jauh lah ya. Betul. Jauh. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, wah ini kaget nih kok ada segmen lagi nih. Ada segmen lagi ternyata ya. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah informasi donasi bagi jamaah sekalian yang berkenan untuk donasi mensisihkan rezekinya, bisa mendonasikan rezekinya di di sini sudah ditampilkan. Nah, di samping wajah kami ini ya. Sudah nampak ya? Sudah nampak di situ ada rekening. Nah, dan bukan rekeningnya ya. Ya tujuan yang bisa teman-teman tuju gitu ya jika ingin berdonasi itu. Mari kita berlomba-lomba gitu ya untuk ya beramal soleh ya. Tadi temanya sudah disampaikan oleh Ustadz Syatori gitu ya. Betul. Jangan kendor. Nah, di sini malah todong kayak gini malah kok kendor gitu kan. Nah, sia-sia dong materinya tadi ya. Pasti tidak akan ragu-ragu lagi mengeluarkan gitu ya. Pilih yang merah atau yang biru gitu ya. Pasti tapi yang kan di rekening nggak kelihatan itu akhir. Iya. Cuma angka doang itu. Angka langsung gitu ya. Ya, ini jadi silakan bagi teman-teman yang ingin berdonasi gitu ya. Bisa ditujukan ke nomor yang sudah tertera. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami mohon gitu ya, kami memaksa mungkin ya, kami memaksa kepada para peserta itu untuk berkenan mengisi form evaluasi. Nah, mana ini? Nah, bisa disiapkan dulu HP-nya. Nah, mungkin bisa di-scan sekarang. Di-scan sekarang bagi jamaah putra dan putri. Ya, kami beri waktu untuk mengisi sekarang juga. Wah, sekarang juga ya. Berapa menit nih Mas Angger? Ini kayaknya easy sih soalnya ya, tidak perlu lama-lama gitu. Silakan bisa diisi karena setelah mengisi akan ada QR code yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Nah, itu yang akan digunakan untuk logout dari tempat ini, logout. Nah, ada login, ada logout juga ya. Nanti kalau tidak mengisi tidak bisa keluar gitu, terjebak di masjid ini gitu. Waduh. Oke, silakan bisa di-scan dan segera diisi ya teman-teman semua. Oke, silakan diisi terlebih dahulu teman-teman agar kami juga bisa briefing MC gitu ya. Baik, saya hitung mundur sampai 60. Wah, sampai 60. Banyak sekali, 3 aja. Sampai 3 ya. Cepat, karena ini akan dikumpulkan. Yang tidak
segera mungkin nanti tidak bisa keluar berarti. Wah, ini kayak ujian gitu ya. Akan kita tutup link Google Formnya dalam 3, 2, 2 terus. 2. Masih banyak ngisi ini sebenarnya. Oh iya. Diisinya jangan jangan 3 semua lah itu. Nah, mungkin dilihat benar-benar ya, dibaca itu. Apalagi yang di bagian MC gitu, nah itu diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya. Gitu ya. Itu. Kami kan akan tandai nih siapa yang mengisi MC ini kurang baik itu, kami tandai nih, siapa aja ya. Kelihatan gitu ya. Oke, mungkin jika sudah diisi, nah bisa kembali fokus ke depan karena ada iklan yang akan lewat. Nah, ini iklan penting yang harus disimak dan mungkin akan diikuti oleh teman-teman itu ya. Silakan Nijar. Sebentar Mas Angger, sebelum itu mungkin ada jamaah yang masih belum bisa mengisi di scanan barcode. Saya bacakan link evaluasinya ya. Di bit.ly/tirakati kecil semua bit.ly/tirakati kecil semua, kemudian 144 Hijriah. Hanya besar ya? Iya, sebenarnya sudah ada di depan Nijar ya. Iya, agar lebih terdengar. Oh ya, biar tahu yang di belakang yang tidak di terlihat kan. Ada apa yang tidak terlihat gitu ya. Cek. Oh, saya pikir disadap mic-nya ya. Waduh. Enggak ada yang kayak gituan di sini ya. Oke. Sudah mengisi semua ya teman-teman ya? Sudah. Baik, ya. lanjut Mas Nijar. Baik, kemudian diinformasikan kepada jemaah sekalian yaitu agenda ngaji bareng yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 16 sampai 17.30 yaitu forum berguru kepada Nabi mendaras kitab Manhaj Haraki karya Syekh Munir Al-Godban yang episodenya sudah episode spesial #2. Insyaallah besok akan diisi oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana SPDI. Bagi jamaah sekalian yang berkenan untuk dan keluangan waktunya ada bisa hadir ya besok di Joglon Delik. Oh ya, salah mungkin ya. Bisa meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya ya. Sebenarnya kalau dilihat keluangan waktunya ada nih sibuk-sibuk Sibuk semua ya betul. Nih, bisa meluangkan waktunya untuk hadir gitu, di Joglon Delik. Di Joglon Delik. Jangan lupa berguru kepada Nabi yang akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana SPDI. Oke, nah mungkin sebagai informasi juga, nah setelah ini kita akan ada acara inti yaitu foto bersama. Nah jadi nanti setelah, oh iya dong, acara inti kita foto bersama itu ya. Oh gitu. Nah jadi setelah ditutup acara ini, nah silakan jangan bubar dulu, nanti akan diarahkan oleh teman-teman panitia untuk kita bisa berfoto bersama agar nanti bisa dipajang dan juga mungkin bisa menjadi kenang-kenangan kita, menjadi bukti bahwa saya pernah mengikuti Tirakati. Betul, ataupun bisa diposting di status WA ya, ataupun Instagram betul. kita putihkan Mas Muja dengan forum malam Tirakati. Betul, padahal tidak putih juga sebenarnya ya, Ya tapi mayoritas putih lah insya Allah ya. Mayoritas. Oke, mungkin itu saja ya Mas Nijar informasi-informasi pentingnya. Silakan bisa tadi ya yang pertama berdonasi. Nah, mungkin bisa ditampilkan lagi Mas. Lagi Mas operator. Bisa berdonasi, kemudian form evaluasinya bisa diisi dan juga jangan lupa hadir ke forum berguru kepada Nabi besok hari Sabtu pukul 16.00 sampai 17.30 di Joglon Delik. Betul. Oke, baik, karena sudah berada di penghujung acara. Nah, dari kemarin sore sampai pagi hari ini ya Mas Nizar ya. Betul. Sepertinya kita banyak tertawa itu, banyak bersedih juga, banyak bermimpi sepertinya ya. Bahagia juga, dapat juga. Ilmu juga. Nah, mari kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC, saya Angger Gilang Pratama dan rekan saya Nizar Aziz Prasetyo, mohon pamit undur diri mewakili panitia yang bertugas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mas Rian minum selasi. Cakep. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita bisa berfoto bersama. Foto bersama. Ya, silakan kepada Ahrafi mungkin bisa memandu.
Oh sekalian, di mana? Di depan? Apa di depan mana sini. ini? Oh di depan. Yang akhwat dulu apa yang ikhwan dulu? Yang akhwat di belakang. Akhwat di belakang, ikhwan di depan ya. Oke, berarti yang akhwat bisa menempatkan diri yang dulu. Yang akhwat dulu ya, bisa menempati diri. Bisa, mohon dibantu untuk mengangkat kursinya, Mas. Di depan masjid. Oh, di depan masjid. Oh, di depan masjid ternyata teman-teman. Mohon maaf. Kita ganti venue-nya. Kita ganti gitu ya. Bisa menuju ke belakang nih mana? Ke sebelah timur ya. Sebelah timur masjid untuk bisa segera berfoto bersama. Dan sampai jumpa, mungkin besok kita bisa bertemu lagi di Terakati 1445 Hijriah. Nah, silakan dihafal ya teman-teman ya gerakannya sampai tahun depan. Ya. Biar kita nggak ganti-ganti gerakannya lagi ya. Jadi sudah hafal sampai tahun depan. Hafal, gitu ya. Jadi nggak perlu latihan lagi. Betul. Baik, silakan Mbak-mbak bisa berkemas dan menuju ke sebelah timur masjid. Kemudian teman-teman yang ikhwan yang mungkin sudah siap bisa langsung segera menuju ke sebelah timur masjid juga. Jangan lupa barang bawaan dan juga sampahnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan mungkin yang boleh tertinggal hanya kenangan gitu ya, Ger. Waduh. Jangan lupa di jalan seperti kata Tulus. Apa itu? Monokrom. Waduh, beda lagu ya. Hati-hati di jalan ya teman-teman, Mas dan Mbak semua itu. Jangan sampai kenangan-kenangan kita di sini hilang di jalan, tapi disimpan rapat-rapat dan dibawa pulang ke rumah. Apa ini? Makin tidak jelas obrolan kita ini ya sepertinya ya. Silakan kepada sahabat sekalian yang bisa sudah berdiri kemudian menempatkan di timur masjid untuk bisa berfoto bersama. Kita abadikan momen kita di Tirakati 144 Hijriah ini dengan momen yang cukup luar biasa yang dapat dikenang untuk kita ceritakan ke anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Karim adalah sumber kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan kita semua. Maka segala amal yang terkait dengan Al-Quran akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laziz Quran yang berfokus pada Al-Quran Karim dan dakwah syiar yang terkait dengannya tentu menjadi tempat yang tepat untuk kita menyalurkan sebagian harta kita untuk menjadi amal-amal yang Qurani dan terkait dengan syiar-syiar dakwah Quran. Beramal bersama Lazizku, bahagia bersama Al-Quran juga di bulan Ramadan yang sedang kita sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu menjadi tidak hanya pelajaran bagi Rasulullah SAW, tetapi lebih daripada itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sekali lagi dakwah ini tidak mengenal sekat. Kalau semuanya memenjarakan diri di dalam rumah misalkan ya, tidak keluar sama sekali atau tidak mengambil peran dakwah untuk mendampingi para remaja, lalu kemudian mereka mendapatkan contoh sesuai dari siapa? Yang harus dilakukan adalah besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Itu artinya orientasi kita hanya kepada Allah, sekaligus daya dukung kita itu sepenuhnya kita dasarkan pada Allah SWT. Nanti kalau kita sudah pantas, pasti Allah cukupkan. Dalam berjuang ini, kalau kita sudah memantaskan diri dalam perjuangan kita, wis tenanan, sungguh-sungguh, merintis, nanti Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita itu.
Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan.